Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal bahasa Panda. Di video sebelumnya sudah saya bahas juga tentang contoh-contoh soal bahasa Panda. Ini merupakan lanjutannya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 16, lanjutan dari video sebelumnya. Pada suatu hari terjadi percakapan antara Pipi dan Popo dengan menggunakan bahasa asing. Wang ing ang, kata Pipi, artinya hari ini hujan. Wang ing ung king, kata Popo, artinya kemarin juga hujan. Nah, nung ing ung, kata Pipi, membetulkan Popo, artinya kemarin cerah. Popo bertanya mung, artinya besok. Pipi membalas dengan yakin nung ing mungking. Nah, apa arti kalimat yang diucapkan Pipi pada akhir percakapan di atas? Nah, ini bisa kita analis satu persatu ya. Misalkan nih, Wang ing ang sama Wang ing ungking. Di sini kan dia artinya itu yang pertama hari ini hujan. Nah, kalimat yang kedua artinya kemarin juga hujan. Nah, di sini sama-sama ada kata hujan. Nah, berarti kita cari kata yang sama antara dua kalimat ini. Wang ing ang sama Wang ing ungking berarti yang sama adalah Wang ing. Nah, sama-sama ada kata Wang ing. Nah, ini sama-sama ada kata Wang ing, ini sama-sama ada kata hujan. Dengan kata lain, Wang ing ini, Wang ing berarti artinya adalah hujan. Nah, di kalimat pertama, Wan ing ang. Nah, ang ini berarti artinya hari ini. Ang ini artinya hari ini. Kemudian dari kalimat yang kedua, Wang ing ungking. Ungking berarti artinya apa tuh? Kemarin kan Wang ing kan hujan ya. Kalau ang itu hari ini. Ini karena dia artinya kemarin juga hujan. Ada kemarin, ada juga. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, nung ing ung, kata Pipi membetulkan Popo, artinya kemarin cerah. Nah, dari kalimat kedua sama kalimat ketiga ini sama-sama ada yang artinya kemarin. Kemarin, ini kemarin. Berarti kan kita cari kata yang sama ya. Dari kalimat kedua sama kalimat ketiga itu sama-sama ada ungnya. Sama-sama ada ungnya. Berarti ung di sini artinya adalah kemarin. Berarti kalau king ini artinya adalah juga. Kemudian dari kalimat ketiga, kemarin cerah. Kemarin tadi kan udah ung ya, berarti cerah itu nung ing. Nung ing berarti artinya cerah. Kemudian Popo bertanya mung. Mung ini berarti artinya adalah besok. Nah, Pipi membalas dengan yakin nung ing mungking berarti artinya apa? Nah, kalau dari artinya satu persatu, nung ing kan dia artinya cerah ya. Nung ing berarti artinya cerah. Kemudian mungking, mung itu dia besok. Mung itu besok. Sedangkan king itu adalah juga. Nah, cerah besok juga. Jadi kalau misalkan kita susun kalimatnya itu menjadi besok juga cerah. Besok juga cerah, jawabannya berarti yang A. Nomor 17, dalam bahasa kode tertentu pintar dikodekan sebagai 730658 dan sekali dikodekan sebagai 129543. Kata Rapika dikodekan sebagai, nah, pintar kita tulis pintar. Nah, pintar ini dia dikodekan sebagai 7, kemudian 3, kemudian 0, kemudian 6, kemudian 5, kemudian 8. Sedangkan sekali ini dia dikodekan sebagai 1, 2, 9, 5, 4, 3. Nah, sekarang kalau kata Rapika dia dikodekan sebagai apa? Nah, ini kan sudah pernah dibahas ya di jenis-jenis
kata panda yang sudah saya bahas di video sebelumnya juga. Nah, ini dia kodenya itu dia konsisten ya. Kalau kalimat pertama kita lihat P itu dikodekan sama 7. Nah, ini dari kata pertama sama kata kedua bisa kalian lihat huruf yang sama. Misalkan nih, ini kan ada huruf A-nya, ini ada huruf A-nya. Huruf A itu dia selalu dikodekan dengan 5. Berarti A dia konsisten juga 5. Gitu. Berarti nanti kalau misalkan ada huruf R dikodekan 8, maka di kata yang lain huruf R juga dikodekan dengan angka 8. Nah, ini Rapika. Rapika itu kan R. R ini dikodekan dengan angka 8, berarti ini 8. Kemudian A. A ini dikodekan dengan angka 5. P dikodekan dengan angka 7. Kemudian I itu angka 3. Ini I juga angka 3 ya, berarti ini angka 3 juga. Kemudian K. K itu 9, kemudian A itu 5. Ya udah, berarti 857395. 857395 jawabannya yaitu yang A. Nomor 18, jika 242607260726113 ditulis sebagai catatan, maka 0706202608 ditulis sebagai. Nah, kalau seperti ini kita lihat nih, di sini jumlah hurufnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 angka ya, bukan huruf ya. Ada 14 angka, sedangkan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 huruf. 14 angka sama 7 huruf. Ini kalau misalkan kita hubungkan, berarti nanti satu huruf dia diwakili oleh 2 angka ya. Satu huruf diwakili oleh 2 angka. Jadi ini nanti kita pisah per 2 angka. Jadi 24, kemudian 26, kemudian 07, kemudian 26, kemudian 07, kemudian 26, kemudian 13. Nah, ini artinya ta tan. Nah, artinya huruf C itu dikodekan dengan angka 24, huruf A dikodekan dengan angka 26, huruf T dikodekan oleh angka 7 dan seterusnya, gitu ya. Nah, yang ditanyakan kode ini berarti apa? Kalau misalkan tadi kode ini dia per 2 angka mewakili satu huruf, nanti ini juga sama. 2 angka mewakili satu huruf. Nah, angkanya itu kan 07, 06, kemudian 20, kemudian 26, kemudian 08. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ada 5 huruf yang diwakili oleh angka ini. Nah, berarti kalau dari option ini, dari A sampai E yang ada 5 hurufnya, itu kan kemungkinan antara A sama D ya. Berarti ini langsung kita eliminasi aja. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini huruf A itu diwakili oleh angka 26. Sedangkan huruf C itu diwakili oleh angka 24 ya. Nah, kita tahu kan alfabet itu kan dia jumlahnya ada 26. Jadi nanti kita ambil setiap 2 angka kemudian diubah menjadi huruf dengan urutan abjad yang terbalik. Nah, abjad itu kan A, B, C, D, E sampai Z ya. Kalau A itu kan dia huruf pertama, sedangkan Z kan huruf ke 26. Jadi kalau dia dibalik nanti dia kan gini, A, B, C, D, E. Nah, ini dia diwakili oleh angka ke 26, 25, 24, 23, 22. Jadi dia dibalik gitu ya. Nah, kalau misalkan angkanya seperti ini kan kita nggak mungkin ya kita cari satu persatu, kan memakan waktu lama. Nah, di sini sudah ketahuan bahwa jawabannya itu kalau nggak A itu D, karena ada 5 huruf yang akan diwakili oleh angka ini. Kita ambil aja salah satu hurufnya, misalkan huruf T ya. Huruf T itu berarti kan dia nggak, ini dulu deh, angka 07. 07 berarti dia diwakili oleh apa? Nah, kalau misalkan kita lihat alfabet kalau dari belakang itu kan yang paling belakang kan Z ya. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Misalkan T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, Z ini berarti kan kita hitung dari angka 1 karena tadi kan mundur ya. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7. Artinya angka 7 ini dia adalah huruf T. Nah, berarti antara A sama D kan udah ketahuan. Berarti jawabannya yaitu yang A. Kalau kita cek U itu kan berarti 6. Nah, berarti 6 gitu ya. Jadi kita hanya perlu mengecek beberapa huruf aja. Jawabannya yang A. Nomor 19. Jika singgasana ditulis sebagai IAAA dan kerajaan ditulis sebagai EAAA, maka kata berikut dapat ditulis sebagai EAA kecuali. Nah, ini kalau kita lihat singgasana, dia ditulis IAAA. IAAA ini adalah huruf vokal ya. Singgasana ini kan dia terdiri dari huruf vokal apa aja? I, A ya. Jadi dia terdiri dari huruf vokal. Jadi yang ditulis hanya huruf vokalnya aja. Kemudian kita tulis berurutan dari kiri ke kanan. Nah, misalkan kayak kerajaan berarti kan EAAA ya, EAAA. Maka kata yang ditulis dengan EAA kecuali. Kalau cemara berarti kan EAA, berarti betul. Bencana EAA. EAA. EAA, ini AAEAA, berarti jawabannya yang E karena yang ditanyakan yang kecuali gitu ya. Kemudian soal nomor 20. Jika kata pendidikan ditulis sebagai PDINNDAEIK, maka kata nasional ditulis sebagai, nah berarti ini sama, kita harus cari polanya terlebih dahulu ya. Sekarang kita perhatikan secara seksama, kata pendidikan ditulis PDINNDAEIK ya. Jadi kan kalau kita perhatikan PDINNDAEIK ini kan dia memuat huruf-huruf yang ada pada kata asalnya ya. Ya, jadi huruf-huruf ini kan semua dari sini, cuma ada yang dibalik-balik gitu kan. Nah, ini menandakan bahwa ada pola tertentu yang dipakai untuk mengacak susunan huruf pada kata pendidikan. Jadi, kita lihat pendidikan, kalau kita tulis dulu ya. PENDIDIKAN. Nah, sedangkan dia nulisnya itu adalah PDINN. PDINN kita kita lingkarin ya, PDINN. Ini kan dia loncat 2. Nah, ini kalau kita buat loncat 2 ternyata dia bener I ya. Kemudian kalau kita lihat loncat 2 di sini N ya, PDIN NDAEIK. Nah, ini berarti kita tulisnya itu berkali-kali ya. Jadi pendidikan gitu. Ini kan udah pendidikan. Kita tulis lagi pendidikan. Ya, ini kan dia loncat 2 huruf. Berarti kalau ini loncat 2 huruf berarti N, loncat 2 huruf berarti D, loncat 2 huruf berarti A. Ya, jadi kalau ditulis PDINN E dan seterusnya gitu ya, tapi sudah ketemu polanya ya. Maka nasional ditulis sebagai apa? Nah, berarti kita tulis nasional. Nasional. Tulis lagi nasional. Tulis lagi nasional. Nah, sesuai polanya tadi yang kita ambil adalah huruf pertama, kemudian loncat 2 huruf, 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 loncat 2 huruf sampai yang diminta itu apa, sampai terakhirnya gitu ya. Berarti dia dapat ditulis sebagai NIA. Kita cari NIA, awalnya N, berarti ini udah salah ya. NI, berarti ini udah salah. NIAA, NIAA, OLSN. Nah, berarti jawabannya yaitu yang
B, gitu ya, bisa difahami ya. Jadi kalau ada soal-soal yang serupa seperti ini, maka kita harus cari polanya terlebih dahulu ya. Jadi polanya itu macam-macam. Misalkan ini kan dia loncat 2 ya, bisa aja nanti ketemu soal yang cuma loncat 1 atau ketemunya loncat 3 gitu. Nomor 21, dalam bahasa tertentu diketahui penerjemah kode berikut. 782 berarti bunga adalah cantik. 692 berarti mawar adalah merah. 628 berarti mawar adalah cantik. Angka 7 dan 9 berturut-turut merupakan kode untuk kata. Nah, jadi ini kita cari yang artinya ada yang sama terlebih dahulu ya. Nih, misalkan nih dari kalimat pertama sama kalimat kedua. Bunga adalah cantik. Mawar adalah merah. Nah, di sini mengandung kata yang sama yaitu adalah. Nah, berarti ini kan pasti ada angka yang sama. Angka yang sama yaitu angka 2. Berarti 2 di sini artinya adalah. Gitu ya. Nah, kemudian kita belum tahu nih bunga yang mana, mawar yang mana, cantik yang mana, merah yang mana. Sekarang kita lihat yang kalimat yang ketiga. Mawar adalah cantik. Nah, dari kalimat pertama dan kalimat kedua ya, adalah, ini sama-sama ada adalah. Jadi adalah kan berarti angka 2 ini adalah. Kemudian mawar merah, mawar cantik, sama-sama ada mawarnya. Sama-sama ada mawarnya, berarti mawar kita cari angka yang sama. Tadi angka sama 2 kan udah ya. Angka sama yang selanjutnya yaitu angka 6, berarti 6 ini artinya mawar. Gitu ya. Kalau 6 mawar, 2 ini adalah, berarti 9 itu merah. Berarti 9 artinya merah. Kalimat ketiga juga sama, mawar tadi 6, adalah itu 2, berarti 8 ini artinya cantik. Nah, ini 8 artinya cantik, tadi 2 artinya adalah, berarti 7 itu bunga. 7 artinya bunga. Gitu ya, kita analisis satu persatu. Angka 7 dan 9 berturut-turut merupakan kode untuk kata. 7 itu bunga, kemudian 9 itu merah, berarti bunga dan merah jawabannya yaitu yang B. Nomor 22 diketahui D sama dengan 26. Nah, kemudian di sini ada kode. Ini kita harus menerjemahkan sehingga kita tahu pertanyaannya apa, kemudian kita bisa tahu jawabannya. Nah, artinya di sini kan dia petunjuk D sama dengan 26. Ini memberi isyarat bahwa D harus diganti menjadi huruf ke-26. Ya. D harus diganti dengan huruf ke-26. Kita tahu bahwa dalam alfabet huruf ke-26 itu adalah huruf terakhir, yaitu huruf Z. Nah, jadi untuk mengetahui ini artinya apa, kalian harus buat terlebih dahulu huruf yang diwakili tersebut, gitu ya. Nah, ini kan dia dimulai dari D nih, dari D ya. Berarti nanti kita nulisnya di sini D, E, F, G, H, I. Kemudian J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Jadi kita urutkan. D diwakili oleh 26. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian tambahin lagi ya, A, B, A udah ya, A, B, C, karena terakhirnya di sini D ya. Nah, sekarang kita cari huruf penggantinya. Huruf D itu dia diwakili oleh huruf ke-26. D sama dengan 26. Artinya huruf D harus diganti dengan huruf ke-26. Huruf ke-26 yaitu Z. Nah, urutannya ini Z kan terakhir ya. Habis Z kan berarti dia berulang lagi dari A. Berarti di sini nanti wakilnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, terakhiran yaitu Z.
Nah, kemudian di sini kita bisa menerjemahkan arti dari kode ini. MFY. MFY. Kita cari M. M ini adalah M ini artinya I ya. Kita tulis I. F. F ini artinya B. Kemudian Y. Y ini artinya U, berarti ibu. Kemudian OSXE. O itu K. Kemudian S. S itu O. Kemudian X. X itu T. Kemudian E. E itu apa? A ya. Nah, udah kebaca ibu kota. Ibu kota. Kemudian TV. T-nya itu mana T? T-nya itu P. Kemudian V. V itu R. Gini. Kemudian S. S itu O. Kemudian Z. Z. Z itu V ya. Kemudian M. M itu I. Nah, ini nanti dia kalau misalkan kita teruskan ya, itu nanti ibu kota provinsi. Ini saya langsung aja ya biar cepet ya. Ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah, nah gitu. Jadi ini artinya ibu kota Sulawesi Tenggara, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara adalah, ini kan adalah ya, E itu A, ini D, ini A, ini L, ini A, ini H. Nah, jadi kita tahu di sini, kita bisa terjemahkan, baru kita jawab. Ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara itu mana, gitu ya. Jadi ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara itu kan Kendari, ya, Kendari. Kendari. Nah, ini pun kita harus tahu kodenya, ya. Kendari ini kan dia terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 berarti kita cari yang 7 huruf. Ini salah. Ini salah. Ini 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini salah. Berarti jawabannya yang ini, yang B ya. Kalau misalkan mau kita cek, tadi kan ini kan kode, ini terjemahan. Berarti ini huruf kode, ini terjemahan. Sedangkan ini kan keterjemahan ya. Untuk mencari kodenya berarti kita dari kiri ke kanan. K-nya, nah kita lihat huruf K. K itu mana nih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, K itu dia diterjemahkan oleh O. Berarti ini nanti O. Kemudian E. E itu I. I. Kemudian N. Ya. Jadi jangan kebalik. Kode, terjemahan. Berarti kalau terjemahan ke kode. Ini terjemahan, kita cari kodenya. Jadi ketemunya yaitu yang B. Nah, untuk soal jenis seperti ini memang memakan banyak waktu ya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, bisa nanti kalian skip dulu, kalian kerjakan di terakhir kalau memang waktunya masih ada gitu ya. Tapi yang penting kalian tahu maksud dari bahasa Panda ini. Nah, kemudian nomor 23 itu berarti caranya sama seperti nomor 22 ya. Diketahui H sama dengan 12 ya, artinya huruf H sama dengan 12 itu memberi isyarat bahwa H harus diganti dengan huruf ke-12. H harus diganti dengan huruf ke-12. Sehingga kalau misalkan kita buat tabel ya, jadi kan dia seperti ini nih. Ya. Nah, jadi nanti kita bikin tabel seperti yang nomor 22. Dia diawali dari huruf H. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, kemudian A, B, C, D, E, F, G. Terakhir G ya, dia dimulai dari H. Nah, H sama dengan 12. Huruf ke-12 itu apa sih? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Huruf ke-12 adalah huruf L. Jadi H ini nanti dia diganti sama L. Ya, jadi kita urutkan L, M, N, O, P, Q,
kaki, dan seterusnya. Setelah dapat tabelnya seperti ini, nanti ini kalian artikan ya, artinya apa, kemudian jawabannya apa gitu. Nah, nanti nomor 23 ini coba kalian kerjakan ya, nanti tulis di kolom komentar jawabannya apa. Nah, oke, itu tadi adik-adik tentang contoh soal bahasa Panda. Kalian untuk jenis soal yang lainnya bisa cek video sebelum video yang ini ya. Kakak akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.